Memaafkan dengan sempurna. Ini untuk melepaskan belenggu-belenggu hati, ya. Bisakah memaafkan dengan sempurna? Coba ibu angkat tangan yang sampai saat ini belum bisa memaafkan seseorang di masa lalunya. Coba angkat tangan. 1, 2, 3, 4. Ada lagi yang belum bisa memaafkan seseorang di masa lalunya? Hanya 4 orang kah? Coba angkat tangan yang sampai saat ini punya kesulitan untuk memaafkan seseorang di masa lalunya. Silahkan. Tidak akan saya tanyakan, tidak akan saya doakan, insya Allah. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bapak-bapak ada nggak Pak yang punya masalah tidak bisa memaafkan? Ustaz, ya. 11. Ada lagi? Ya, Masya Allah. Ada lagi yang belum bisa memaafkan seseorang di masa lalunya? Ya, ada sekitar 17 orang ya. Baik, nanti akan saya tanya lagi ya. Yang tidak mau angkat tangan nggak apa-apa. Tapi nanti ketika saya tanya jawab dalam hati ya. Jadi sementara yang jujur hanya 17 orang. Baik. Atau saya sekarang angkat tangan yang sedang punya masalah apa saja, angkat tangan. Yang sedang punya masalah, yang dirinya dalam masalah. Coba angkat tangan. Baik. Berapa? Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Masya Allah, jujur itu keren loh. Jujur itu keren. Ya, silakan. Berapa? Ya. Oh, jangan semuanya dong. Saya ngeri ini lihatnya. Baik, sekarang turunkan tangannya. Bapak Ibu, semua orang punya masalah. Dan semua orang menganggap masalahnya paling besar. Egois. Jangan pikir saya nggak punya masalah loh, saya juga punya. Tapi bagaimana menyikapi masalah tersebut? Itu dia intinya. Nah sekarang khusus untuk 17 orang yang tadi, termasuk antum, termasuk bapak, punya seseorang di masa lalu yang belum bisa dimaafkan. Ini, ya, ini belenggu Pak, belenggu ini harus dimusnahkan. Kenapa? Pada intinya semua orang itu baik, percaya nggak? Semua orang itu baik, cuman ada setan yang membisiki kejahatan. Artinya ketika dia berbuat jahat kepada kita, yang jahat itu bukan orang itu tapi setannya. Setan yang di dalam manusia tersebut. Jadi orang yang harus kita kecewakan itu, bukan orangnya tapi setannya. Kecewakanlah setannya dengan berbuat baik kepada orang tersebut. Selanjutnya masih ada yang selanjutnya setelah kita bisa memaafkan, kita membangun niat, Pak, membangun niat untuk menetapi ya. Menetapi hati yang bersih, hati yang fokus. Kemudian mulai belajar sabar, ya, karena sabar itu tidak ada batasnya Pak. Setelah kita meniatkan sesuatu, meneguhkan niat, niat itu akan diuji lagi, ya, akan diuji lagi. Jadi sabar itu tidak ada batasnya ya. Jika sabar itu mudah, tentu semua orang pun bisa melakukannya. Ya. Padahal Allah berfirman orang sabar itu disayang Tuhan. Kenapa nggak mau disayang Allah? Karena susah sabar itu. Ya. Jika kita masih berkata sabar itu ada batasnya, artinya kita memang belum bisa bersabar. Ya, baik. Berikutnya adalah kita mengupgrade diri ya, meningkatkan kualitas diri, kualitas ilmu, kualitas iman dan kualitas amal kita. Yang berikutnya taat kepada hukum syariah, kemudian mengetahui dan mentaati ya, seperti para malaikat ya. Sami'na wa ata'na, kemudian mempersiapkan baju. Ini yang terakhir. Mempersiapkan baju untuk sebuah pertemuan dengan siapa? Dengan Allah Azza wa Jalla. Jangan sampai ketika kita bertemu dengan Allah nanti baju kita masih lusuh dengan dosa-dosa. Baju kita masih lusuh dengan dosa-dosa, atau jangan-jangan bolong-bolong. Ya. Kita miskin, tidak punya apa-apa saat bertemu dengan Allah. Atau mungkin tidak punya baju. Ya. Karena ketika kita tidak mempersiapkan sesuatu, tentunya kita tidak akan punya. Ya, begitu. Bapak Ibu ketika ketemu Pak RT, beda nggak bajunya sama ketika ketemu Pak Bupati? Beda nggak? Beda. Pak Camat aja ya. Bapak mau ketemu Pak Camat sama Pak RT, beda nggak Pak Wahyudi? Beda. Kalau Pak RT saya nggak apa-apa pakai kolor juga nggak apa-apa. Udah kenal Pak RT. Ini ketemu Pak Camat saya harus pakai celana panjang saya agar sopan. Ya. Kalau ketemu Pak Presiden, beda. Nggak punya dasi pun beli dasi. Ya, nggak punya batik pun beli dulu, istrika dulu kan. Mau ketemu Pak SBY, betul kan? Sekarang ketemu sama Allah Subhanahu Wa Taala yang menciptakan Pak SBY. Ya. Kita akan bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala di alam akhirat nanti. Kita harus mempersiapkan baju kita. Ya. Baik, yang berikutnya adalah memaknai setiap ujian, ya, karena ujian dan musibah-musibah itu adalah paket istimewa dari Allah khusus untuk kita. Ya, Pak Wahyudi tadi dari langit ketujuh tadi turun kan, diketahui para malaikat ujian itu. Ya, hamba Allah ini akan diuji dan menjadi berita langit. Terus misalkan kena ke Pak Wahyudi,
Mungkin nggak Pak Wahyudi menyalahkan yang lain? Apa namanya? Boleh nggak Pak Wahyudi menyalahkan yang lain? Pak Wahyudi kena bencana, bisa nggak Pak Wahyudi menyalahkan yang lain? Tidak bisa seharusnya. Bapak naik motor kecelakaan, nyalahin yang bawa motor. Salah nggak begitu? Salah. Ujian itu dari Allah untuk kita, bencana itu dari Allah untuk kita sikapi. Tapi kadang-kadang kita masih menyalahkan orang lain ya. Baik, kemudian berselancar di gelombang ujian ya. Jadi kita jangan menahan ombak, karena ombak itu tidak akan jemuh mengunjungi pantai. Tapi bagaimana caranya berselancar di gelombang ujian tersebut? Menyiapkan perahu ya, menyiapkan papan selancar agar kita bisa melintasi setiap ujian demi ujian dengan seru ya, begitu kan? Berikutnya adalah jangan bersusah payah meminta agar Allah merubah takdirnya. Ya. Mintalah kepada Allah agar kita ridho dengan takdirnya. Karena semua takdir Allah itu baik, Masya Allah. Ya, kadang-kadang kita belum ridho dengan takdirnya. Baik, berikutnya adalah hakul yakin. Ya. Nah ini dia hal-hal yang mempengaruhi keyakinan ini apa? Yang pertama, mengetahui sumber ketakutan. Ya. Yang kedua, mengetahui kelemahan musuh dan mengetahui kekuatan diri. Ini adalah yang menjadi kekuatan untuk menang, Pak. Menang melawan siapa? Melawan syaitan, melawan jin. Jin itu makhluk. Akan kita bahas nanti bagaimana mengalahkannya. Ya, baik. Yang pertama, bagaimana membuat kita yakin? Kita harus mengetahui sumber kekuatan kita. Sumber kekuatan dari mana, Pak? Allah Azza wa Jalla. Sumber kelemahan musuh apa? Keikhlasan kita, kan? Iblis itu kan sudah bersumpah dalam Al-Qur'an kan, saya akan jerumuskan semuanya. Ya, akan saya goda mereka dari depan, dari belakang, dari samping. Kecuali orang-orang yang mukhlisin, ya. Yang berikutnya adalah mengetahui kekuatan diri kita. Dari mana? Allah Subhanahu wa taala. Ya. Inilah pembeda ruqyah syariah dengan tenaga dalam, Pak. Ada pengobatan itu dengan prana sakti, tenaga dalamnya. Mereka yang punya tenaga dalam, mereka berkata, "Oh, ini energi saya. Ini bukan sihir, ini energi saya. Saya olah dengan pernapasan, dengan latihan hingga saya punya energi, saya alirkan. Ini energi saya yang mengobati." Ini justru salah. Energi saya katanya. Allah Subhanahu wa taala. Seorang peruqyah tidak punya energi apapun. Ketika memegang pasien, misalkan ya, Ustaz apa? La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Ya, itu kan? Tidak ada daya, tidak ada upaya, tidak ada kekuatan apapun dalam diriku kecuali kekuatan Allah. Mengosongkan diri kita hingga Allah memberi kekuatan sebesar apa? Sebesar cinta kita kepada Dia. Allah mencintai kita sebesar cinta kita kepada Dia. Itulah bedanya, Pak. Hingga kekuatan Allah turun, hingga tidak ada jin pun, satu jin pun yang bisa mengalahkan peruqyah. Tidak ada ceritanya peruqyah kesurupan, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billah. Perkenalkan, nama saya Solihun. Asli saya itu dari Cilacap. Sekarang tinggal di Rembang, Jawa Tengah. Lasem tepatnya. Saya mau berbagi cerita dengan bapak-bapak dan ibu-ibu dan saudara-saudara yang ada di sini. Saya dulu pernah menjadi seorang praktisi, bukan sebelum ruqyah ya. Jadi saya dulu pernah belajar ilmu namanya kebatinan selama 2 tahun. Selain ilmu kebatinan, saya juga mengamalkan wiridan-wiridan yang tidak sesuai dengan yang diajarkan Rasul ya. Wirid apa aja, Ustaz? Itu yang pertama itu ada, saya agak lupa ya, saya ingat karena sudah lama. Yang saya belajar itu satu ilmu apa namanya kebatinan, yang kedua itu pernah mengamalkan puasa mutih selama 7 hari untuk mendapatkan ilmu saipi angin ya. Saipi angin ya. Saipi angin. Terus yang ada juga ilmu kebal. Banyak sekali, Masya Allah. Jadi dulu kebal antum ya? Ceritanya belum sempat saya buktikan karena saya masih penasaran ya, apa benar ilmu itu benar-benar ada. Ternyata dalam pencarian itu saya terjerumus lagi. Waktu di Purwakarta saya diisi lagi, maaf ya, ini diisi oleh yang
yang notabene sebagai ustadz yang mengajar ngaji, ya saya juga tadinya nggak percaya. Saya diisi lagi di rajah ya, di bagian belakang, di punggung, di tangan. Dirajah ya. Dirajah ya, di punggung, di tangan. Nggak tahu di kumat kamit baca doa apa, saya nggak tahu. Terus saya bayar maharnya kalau nggak salah seikhlasnya. Saya dulu lupa dikasih berapa, cuma seikhlasnya dia bilang. Terus lama kelamaan emang ilmunya itu bagus ya. Ya dia sering bikin kita rajin. Awalnya kita rajin ibadah, sholat malam, bangun malam, sholat pokoknya diingetin terus gitu dalam hati gitu. Suatu saat itu muncul ada yang aneh. Anehnya apa? Setiap kali masuk masjid itu doanya dalam hati ya, masuk ke WC. Dan kebalikannya, masuk WC doa masuk masjid. Masya Allah. Ini saya bingung, ada apa ini? Ada apa? Benar saya mencari. Alhamdulillah ketemu. Waktu itu ada majalah Hoib ya, dulu ada majalah Hoib. Ya. Majalah Hoib. Saya cari infonya, ternyata ada di Jogja, di Kota Gede, bersama yang Ustadz Fadlan ya, Ustadz Fadlan LC, Abu Yasir ya. Di sana saya diruqyah sama Ustadz Fadlan. Ya. Sekitar mungkin ada 5 peruqyah ya yang meruqyah saya. Awalnya 1 karena saya berontaknya Masya Allah. Saya tahu saya itu berontak, coba saya nggak bisa mengendalikan tubuh ini. Tubuh saya nggak bisa kendalikan. Cuma saya dalam hati itu masih saya tahu orang ini meruqyah saya dengan doa-doa ini, doa-doa ruqyah. Saya berontak. Di bagian perut itu sangat keras sekali. Keras sekali. Dipukul sama peruqyah sekeras-kerasnya nggak kerasa. Masya Allah. Kebal ya? Kebal katanya, kebal. Setelah diruqyah sekitar 2 jam ya. Saya lemas sekali. Alhamdulillah. Karena saya udah niat. Intinya kalau mau menghilangkan dari diri sendiri, ikhlas dulu. Benar-benar mau menghilangkan. Tapi kalau masih, kayaknya masih mengganjal Ustaz ya. Masih mengganjal. Gak mau keluar jinnya. Gak mau keluar. Gak mau keluar ya. Terhalang. Itu banyak sekali, di tangan, di mata, di perut, di kaki, hampir semuanya ada. Mungkin ratusan mungkin. Ratusan jin ya. Ratusan jin ya. Masya Allah. Karena dulu amalan-amalan itu yang tidak sesuai dengan sunnah ya, nggak disunahkan sama Rasul, yang nggak dicontohkan, kita amalkan. Kebanyakan di masyarakat kita seperti itu. Wiridan yang overdosis juga termasuk. Pernah mengamalkan wiridan yang semalam harus baca ayat kursi itu 1000 kali. 1000 kali ayat kursi. Dari jam berapa sampai jam berapa itu? Sampai ndoer kayaknya. Bibirnya. Sampai ndoer bibirnya. Waktu di Purwokerto waktu itu masih bereaksi enggak? Di Purwokerto saya memang belajar untuk menjadi peruqyah. Belajar peruqyah. Sampai saya ke Purwokerto. Alhamdulillah sudah meruqyah belum? Alhamdulillah sudah. Sudah banyak? Sementara baru keluarga terdekat. Ya alhamdulillah Pak. Dari praktisi ilmu hitam ikut pelatihan seperti ini di Purwokerto tanggal berapa waktu itu? Tanggal 18 Mei. Tanggal 18 April ya. Tahun lalu ya. Alhamdulillah sekarang udah jadi praktisi ruqyah. Ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi testimoni ya dari seseorang praktisi ilmu hitam. Sapi angin bisa mendorong orang dari kejauhan. Yang keempat ini adalah emotional effect, ini yang mempengaruhi kekuatan kita dalam ruqyah. Jadi kita harus menghadirkan emosi kita, bukan marah ya, emosi. Hasrat untuk menyembuhkan dengan emosi. Ya Allah, dia ini sedang kesulitan. Sembuhkanlah dia ya Allah. Ya. Kita niatnya pun ikhlas. Kita membantu kesulitan dia agar kita dimudahkan dalam kondisi sulit nanti. Ya, oleh Allah Subhanahu wa taala. Niatnya jihad fisabilillah seperti itu. Juga kita harus melepaskan emosi-emosi negatif ya, seperti takut, sedih dan marah. Bapak Ibu lihat tadi yang pakai cadar itu, yang diruqyah bereaksi. Kemarin malam kalau Bapak kemarin
kemarin kalau Bapak hadir di sini juga ada yang bercadar bereaksi juga. Di sini, persis di sini, ya. Kenapa demikian? Padahal seseorang yang sudah menghijab dirinya, menjaga dirinya, Pak. Yang jelas salatnya, tauhidnya sudah lurus. Dia ternyata setelah saya cek masih takut, ya, masih takut. Keluar malam takut, mau wudhu pun diantar suaminya, begitu. Ini dia, 3 hal: takut, sedih, marah, Pak. Ini bisa kerasukan jin itu dari sini. Dalam kondisi kita sangat takut, sangat sedih, sangat marah, bisa masuk. Meskipun dia ahli Quran, Pak. Jadi lagi tadabbur Al-Quran, jin itu pergi, ya. Tapi lagi takut dia masuk. Saat membantah pada suami dia masuk, begitu, ya. Emosi negatifnya. Nah, apakah benar kekuatan emosi ini? Kita balik lagi ke emotional effect tadi, ya. Bagaimana sedahsyat apa kekuatan emosi ini? Ya. Jadi dalam ruqyah pun kita harus menghadirkan energi cinta. Bagaimana mencintai seseorang karena Allah, Allah pun mencintai kita sebesar cinta kita kepada dia. Bersinergi membentuk satu segitiga, ya, sinergi. Nah itu dia, seperti itu. Makanya kita harus membentukkan. Nah tapi kita harus mengerti dulu apa itu cinta, kan? Jangan cinta monyet, katanya cinta itu monyet. Ya, ada yang bilang cinta itu monyet, bukan. Cinta itu adalah, cinta itu timbul karena butuh. Kebutuhan yang akan menimbulkan kepatuhan. Ibu suka sama bapak, cinta karena sama bapak karena butuh sama bapak. Nah lalu apa cinta sejati? Cinta sejati adalah cinta yang senantiasa bersahutan, ya. Berderu-deru dalam gemuruh ombak, beriak dalam gelisah lautan, diam dalam ketenangan ikan-ikan, indah dalam kesedihan, nikmat dalam kekecewaan, dan tidak mati dengan kematian. Itu cinta sejati, ya. Cinta yang akan tetap indah meski terbagi miliaran angka tidak terbatas semesta, ya. Miliaran angka, Bu, tidak hanya dibagi 2. Ya, Allah itu mencintai umatnya, ya. Meskipun Allah mencintai pun yang lain kita tercampur, ya. Miliaran. Nah, kenapa kita harus mencintai mencintai Allah? Agar Allah mencintai kita. Barang siapa memberi karena Allah, menolak karena Allah, mencintai karena Allah, membenci karena Allah, bahkan menikah karena Allah, sempurnalah imannya, ya. Ketika dalam ruqyah pun, agar Allah mencintai kita, agar kita dapat pasokan energi dari Allah Subhanahu wa taala, kita harus mencintai pasien kita, mencintai karena Allah. Itu para rahasianya dari cinta, ya, dari cinta saja, dari sisi cinta saja. Jadi ibu kalau ingin kalau anaknya sakit, yang harus meruqyah itu ibunya, karena ibu sangat mencintai. Tidak usah dihadirkan dulu cintanya, sudah cinta. Suaminya sakit, ruqyah sama ibu, ya. Ah takut nanti bereaksi dia. Nah, kita akan belajar hari ini, insya Allah, ya. Baik. Nah apa tolak ukur cinta tadi? Tolak ukurnya adalah cemburu, ya. Benarkah kita sudah mencintai Allah? Tolak ukurnya apa? Cemburu kepada kekasih Allah yang lebih sahih, yang lebih saleh, yang lebih zuhud, yang lebih ikhlas. Kita akan cemburu sama hamba-hamba Allah yang soleh dan salihah. Ketika mencintai Allah, begitu. Ibu mencintai bapak, bapaknya jalan sama perempuan lain, dia akan cemburu. Nah begitu. Seberapa hebat cemburu ibu, sebegitulah cintanya kepada bapak. Begitu. Kalau ibu sudah tidak cemburu lagi, artinya sudah tidak cinta lagi, ya. Baik. Nah hati manakah yang tidak pernah dihinggapi rasa cemburu? Semua kita pernah cemburu. Kita tahu bagaimana cemburu itu, ya. Baik. Lihatlah saat kekasih kita cemburu, saat suami atau istri kita cemburu, kita tidak melihat lagi dia seperti kekasih kita. Dan ayuhal insan, ketahuilah bahwa Allah pun cemburu kepada kita, ya. Rasulullah pernah berkhutbah di sebuah mimbar, dan beliau khutbahnya sangat menggebu-gebu. Beliau berkata, hai umat Muhammad, tidak seorang pun tidak seorang pun lebih cemburu daripada Allah saat hambanya berbuat jinah. Hai umat Muhammad, tidak seorang pun yang melebihi cemburu daripada Allah ketika seseorang hambanya melakukan keharuman. Jadi saat kita berbuat jinah, berbuat keharuman yang diharamkan oleh Allah, Allah itu cemburu. Allah lah yang maha pencemburu, Pak, karena Allah mencintai kita. Mari kita tutup sesi kedua rehabat ini dengan taubatan nasuha, insya Allah, ya. Dengan mengistighfari diri kita, merenungi semua dosa-dosa kita, melakukan salat taubatan nasuha, melakukan salat taubat untuk menjemput taubatan nasuha. Dalam meruqyah, bagaimana caranya kita meruqyah? Sederhana sekali. Yang pertama kita melakukan opening dulu atau pembukaan, ya. Kita konseling pasiennya, ditanyakan Bapak Ibu di mana sakitnya, atau kapan saja sakitnya,
Ya. Karena kalau sakitnya di sini, diruqyahnya pun di sini. Sakitnya di kepala, diruqyahnya di kepala. Sakitnya di belikat, diruqyahnya di belikat sambil disentuh di sana. Disentuh, dipegang atau diusap, ya. Kita harus mengetahui di mana titik sakitnya karena di sana jinnya. Ya, begitu. Kalau sakitnya di sekitar sini di rahim, berarti jinnya di rahim, menghalangi kehamilan misalkan atau memakan janin yang sudah jadi. Ya. Ada kisahnya seperti itu. Kalau kista miung di sini ruqyahnya di perut. Kalau mah di lambung ruqyahnya dipegang, ya. Kalau misalkan yang lain-lainnya juga sama, ya, sama. Kalau misalkan cemas di dada dipegangnya, ya. Berdebar-debar terus, cemas, ketakutan, ya, di sini dipegang. Kalau bisa melihat penampakan bagaimana menutupnya, dipegangnya di matanya, begitu. Seperti itu. Jadi kita harus mengetahui di mana titik sakitnya, ya. Dikonseling dulu pasiennya, pernah ke dukun apa tidak, begitu kan? Sudah dibuang belum benda-benda yang mengandung kesyirikannya, begitu, ya. Yang kedua baru dibacakan ayat-ayat Al-Quran, di warming, ya, dengan penghangatan. Nah, dibacakan ayat-ayat Al-Quran selama 30 menit, ayat ruqyah dibacakan sampai bereaksi. Kalau baru 10 menit sudah bereaksi, bisa kita eksekusi langsung. Eksekusi itu disuruh keluar jinnya. Ukhruj ya Allah, keluarlah musuh-musuh Allah. Bisa sambil ditepuk. Keluarlah musuh Allah, keluarlah musuh-musuh Allah, keluar kalian, keluar. Ya, begitu. Yang berikutnya terakhir baru closing. Closing ini penutupan. Ya, jadi setelah diruqyah, setelah muntah-muntah, kita harus melakukan closing. Tausiah lagi pasiennya bagaimana agar jinnya tidak masuk lagi. Apa amalan-amalannya? Dipagari dengan zikir-zikir yang benar. Dengan rutinitas zikir yang benar. Ya, begitu. Hanya sebegitu, hanya 4 tahap, ya. Pertama apa tadi? Pertama ada opening, warming, eksekusi dan closing. Ini adalah garis besarnya aja, ya. Secara garis besarnya aja. Nanti kita akan pelajari mungkin di akhir, ya. Begitu juga dengan dengan self healing. Ini adalah pengobatan diri sendiri. Jadi Bapak bisa melakukan ruqyah mandiri. Ah, saya malu di ruqyah, misalkan. Bisa mengobati diri sendiri. Ada 10 teknik nanti yang akan diberitahukan. Ini akan saya terangkan terakhir kali nanti, ya, mungkin sekitar jam 4 atau jam 5 setelah materi ruqyah syariah, ya. Berikutnya, dan semua materi ini ada di buku kecil tadi, ya, di sana ada di diktat, bisa dipelajari. Jadi tidak usah mencatat, hanya catat yang penting-pentingnya saja. Baik. Ya, jadi sekali lagi saya simpulkan dalam materi rehab hati tadi, pada intinya semua orang itu baik, Pak, ya. Yang jelek itu setannya. Maka mari kita kecewakan setannya, bukan kecewakan orangnya. Jangan mengeluh di tempat-tempat umum, di Facebook, Pak, ya. Ya. Karena pada intinya wajah pribadi seorang beriman itu sejuk dan menyejukkan, tenang dan menenangkan, ya. Ketika kita marah, ketika kita emosi, itu ingat siapa? Syaitan, ya. Baik, kita akan memasuki ke materi yang kedua. Materi yang terakhir, ya, ini adalah Quranic Healing Technique, yaitu ruqyah syariahnya. Pada kameramen ini yang harus direkam. Ini adalah bagian terpenting dari pelatihan hari ini, ya. Bagaimana, siap Ibu? Siap. Asar di sini jam berapa? Jam 3, ya. 1,5 jam kemudian kita akan mempelajari teknik ruqyah syariah. Ingat, semua umat Muhammad bisa meruqyah. Ruqyah syariah itu bukan milik ustadz, tapi milik umat Muhammad, ya. Bapak Ibu bisa lihat usia anak berapa ini?